Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai psikoanalisa Freud dan Erikson serta learning theory dalam mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Titi Rohaiti MPD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Reni Juheni dan saya sendiri Sriana. Kami dari kelas non-reguler semester 3, Prodi Pendidikan Matematika. Simak baik-baik videonya ya. Nah, pembahasan kali ini yang pertama, kami akan membahas mengenai psikoanalisa Freud dan Erikson. Yang kedua, perbedaan antara Freud dan Erikson. Yang ketiga, persamaan antara Freud dan Erikson. Lalu, definisi social learning theory, perkembangan social learning theory, konsep-konsep dasar social learning theory, Bandura, dan yang terakhir, proses mediasi social learning theory. Oke, langsung saja. Di sini psikodinamik. Psikodinamik berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Di mana unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini juga mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang umumnya terjadi selama masa kanak-kanak. Teoretisi psikodinamika percaya bahwa perkembangan merupakan suatu proses aktif dan dinamis yang sangat dipengaruhi oleh dorongan-dorongan atau impuls-impuls individual yang dibawa sejak lahir serta pengalaman sosial dan emosional. Teori psikodinamik dalam psikologi berkembang banyak dipengaruhi oleh Sigmund Freud dan Erikson. Next, Sigmund Freud merupakan pelopor teori psikodinamika. Teori yang dikemukakan Freud berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Freud juga yakin bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur penting, yaitu yang pertama ada ID. ID merupakan struktur kepribadian yang asli, yang berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir, termasuk insting-insting. Yang kedua adalah ego. Ego adalah struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realitas. Ego juga disebut sebagai badan pelaksana kepribadian karena ego membuat keputusan rasional. Nah, yang ketiga, superego. Superego adalah struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Kenapa seperti itu? Karena perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah sehingga ia dapat bertindak sesuai dengan norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat. Freud juga yakin bahwa perkembangan manusia melewati 5 tahap perkembangan psikoseksual dan bahwa setiap tahap perkembangan tersebut individu mengalami kenikmatan pada satu bagian tubuh lebih daripada bagian tubuh lainnya. Seperti pada tabel terdapat
Yang pertama tahap oral 0 sampai 1 tahun, di mana ciri-ciri perkembangannya bayi merasakan kenikmatan pada daerah mulut, mengunyah, menggigit, dan menghisap adalah sumber utama kenikmatannya. Kedua, usia 1 sampai 3. Kenikmatan terbesar anak terdapat di sekitar daerah lubang anus rangsangan. Pada daerah lubang anus ini berkaitan erat dengan kegiatan buang air besar. Tahap ketiga, kenikmatan berfokus pada alat kelamin. Ketika anak menemukan bahwa manipulasi diri dapat memberi kenikmatan, anak mulai menaruh perhatian pada perbedaan anatomik antara laki-laki dan perempuan. Terdapat asal-usul bayi dan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seks. Yang keempat, usia 6 sampai 12 tahun. Anak menekan semua minat terhadap seks dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Kegiatan ini menyalurkan banyak energi anak ke dalam bidang-bidang yang aman secara emosional dan menolong anak melupakan konflik pada tahap palik yang sangat menekan. Dan yang terakhir, usia 12 tahun sampai dewasa. Dorongan-dorongan seks yang ada pada masa palik kembali berkembang setelah berada pada keadaan tenang selama masa latensi. Kematangan fisiologis ketika anak memasuki masa remaja mempengaruhi timbulnya daerah-daerah eregon pada alat kelamin sebagai sumber kenikmatan. Teori psikososial Erikson. Psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Menurut teori psikososial Erikson, perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan. 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan masa kanak-kanak, tahap kelima pada masa adolesen, dan 3 tahap terakhir pada masa dewasa dan usia tua. 8 tahap perkembangan psikososial Erikson sebagai berikut. Yang pertama, trust versus mistrust. Artinya, pada tahap ini, bayi mengalami konflik antara percaya dan tidak percaya. Yang kedua, autonomi versus shame and doubt. Berlangsung pada akhir masa bayi dan masa mulai berjalan. Yang ketiga, initiative versus cult. Berlangsung pada tahun-tahun prasekolah. Yang keempat, industri versus inferiority. Berlangsung kira-kira pada saat sekolah dasar. Yang kelima, identity versus identity confusion. Tahap yang berlangsung selama masa remaja. Yang keenam, intimacy versus isolation. Tahap ini berlangsung selama tahun-tahun awal masa dewasa. Yang ketujuh, generativity versus stagnation. Tahap yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Yang kedelapan, atau yang terakhir, integrity versus despair. Tahap ini berlangsung selama akhir masa dewasa. Selanjutnya, perbedaan antara Freud dan Erikson. Erikson menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia, sementara Freud berpendapat bahwa kepribadian dasar individu dibentuk pada 5 tahun pertama kehidupannya. Erikson lebih menekankan faktor ego, sedangkan Freud lebih mementingkan ID. Persamaan antara Freud dan Erikson
Erikson menerima gagasan dasar Freud, yaitu struktur psikologis, unconscious dan conscious, dorongan-dorongan, tahap-tahap psikoseksual, kontinum norma abnormal, metodologi psikoanalitik. Learning theory. Definisi social learning theory. Jadi sebenarnya apa itu social learning theory? Social learning theory adalah teori dari Albert Bandura 1977. Menurut Bandura, manusia mempelajari sesuatu dengan cara meniru perilaku orang lain. Bandura menyatakan teori social learning tidak tercipta untuk menggantikan klasikal dan operan. Teori ini justru menyempurna kedua teori yang udah ada. Soalnya, classical dan operant conditioning dapat terjadi selama proses meniru ini. Teori social learning ini juga dikenal dengan nama observational learning. Yang kedua, perkembangan social learning theory. Sebagai seorang behavioristik, percaya bahwa perkembangan kognitif saja tidak cukup menjelaskan perilaku pada anak. Ia yakin proses meniru juga berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Psikologi behavioristik atau belajar dari meniru mempunyai 4 batasan: mengabaikan motivasi dan proses kognitif berdasarkan penelitian terhadap hewan, mengabaikan dimensi sosial, menganggap manusia adalah organisme pasif yang tidak bisa memilih. Social learning theory atau teori belajar sosial adalah pengembangan dari karya Cornell Montgomery 1843-1904. Montgomery mengajukan pemikiran bahwa belajar sosial terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama, kontak dekat. Yang kedua, imitasi terhadap pihak yang superior. Memahami konsep yang berlaku yang hendak ditiru. Perilaku model peran. Dalam social learning and clinical psychology, Julian Rotter menyatakan bahwa efek suatu perilaku dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk melakukan hal serupa. Yang ketiga, konsep dasar social learning theory. Manusia tentu saja selalu belajar. Dalam hal ini kita belajar dari orang lain. Cara memahami sesuatu hal menggunakan social learning theory. Yang pertama, harapan. Harapan adalah konsep pertama dalam teori belajar sosial. Yang kedua, belajar observasional. Belajar observasional berarti seorang individu mendasari pengetahuannya dengan mengobservasi orang lain di dalam lingkungan. Kapasitas behavioral. Kapasitas behavioral merujuk pada fakta bahwa pengetahuan seseorang diperlukan untuk mempengaruhi perilakunya. Yang keempat, self-efficacy atau efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang kelima,
Determinisme resiprokal. Determinisme resiprokal itu orang yang saling meniru perilaku saat mereka berinteraksi. Yang keenam, reinforcement adalah respon dari orang lain yang dapat memperkuat atau melemahkan sesuatu perilaku. Yang keempat, proses mediasi sosial learning theory. Bandura 197 berkata bahwa manusia sesungguhnya adalah proses aktif. Manusia tidak sekedar meniru, ia memikirkan konsekuensi dari perilaku yang akan ia tiru. Nah, menurut Bandura, ada 3 model yang ditiru dalam observational atau social learning. 3 model itu adalah model langsung. Model langsung, seorang yang nyata berada di dekat peniru, melakukan suatu perilaku. Yang kedua, model instruksi verbal. Seseorang menyebutkan perilaku dan ciri-cirinya secara detail. Yang ketiga, model simbolik, karakter nyata atau fiktif yang menampakkan perilaku melalui media, bisa berupa buku, video, atau film. Nah, menurut Bandura ada 4 tahap proses mediasi dalam social learning theory. Yang pertama, attention atau perhatian. Kamu bisa meniru perilaku seseorang kalau sudah memperhatikan perilaku itu terlebih dahulu. Sering banget, pasti tahu. Retention atau pengingat. Seberapa baik perilaku ini diingat. Kita mungkin atau sebuah perilaku tapi kita nggak bisa serta-merta menirunya. Yang ketiga, reproduction atau pengulangan. Sudah merhatiin, sudah ingat-ingat, maka waktunya praktek. Kita mencoba melakukan apa yang sudah kita lihat dan simpan dalam otak. Motivation dan motivasi. Kamu sudah memperhatikan perilaku, kamu mengingat langkah-langkahnya. Selain keempat aspek di atas, Bandura 1986 juga menambahkan kalau proses peniruan lebih mudah terjadi ketika di dalam dirinya ada self-efficacy dan self-regulatory yang baik. Self-efficacy atau efikasi diri adalah keyakinan dalam diri seseorang bahwa dia yakin bisa melakukan sesuatu kerjaan. Sementara self-regulatory atau regulasi diri adalah kemampuan seseorang dalam mengukur dan mengevaluasi pencapaiannya. Oke, kita sudah sampai di akhir presentasi. Apa ada yang ditanyakan dari teman-teman? Silakan bertanya. Kalau ada yang tidak paham, sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.